Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah para pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu lingkungan keluarga dan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1285 Hijriah atau 1868 Masehi. Tanggal dan bulannya tidak ketahui. Ketika masih kanak-kanak, Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Muhammad Darwis. Sesudah pulang menunaikan rukun haji, namanya diubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis berasal dari keluarga ulama yang senantiasa taat menjalankan syariat agama Islam. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman. Silsilah keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat ditelusuri sampai Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Makribi, mubalik pertama yang menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di Gresik, dekat Surabaya. Pada batu nisannya terukir tahun wafatnya, tahun 882 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Silsilah atau urutan keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Dinul Yakin, Maulana Fadilah, Maulana Sulaiman atau Ki Ageng Ribik, Demang Jurang Juru Sepisan, Demang Jurang Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadu, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pihak ibu berasal dari Kiai Muhammad Ali, Kiai Haji Hasan, Kiai Ibrahim, dan seorang anak perempuan. Haji Ibrahim menikah dengan Kiai Haji Abu Bakar dan lahirlah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Haji Ibrahim adalah kakek Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pihak ibu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan putri atau anak perempuan paman sendiri Kiai Haji Muhammad Fadil yang menjabat Kiai Penghulu. Kiai Haji Muhammad Fadil adalah saudara ibunda Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan saudara sepupunya bernama Siti Walidah. Dalam keluarga Kiai Haji Abu Bakar, Muhammad Darwis adalah anak keempat. Kiai Haji Abu Bakar mempunyai 7 putra, terdiri atas 5 perempuan dan 2 laki-laki, yaitu Nyai Khotib Arum, Nyai Musina atau Nyi Nur, Nyai Haji Saleh, Muhammad Darwisi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Abdul Rahman, Nyai Haji Muhammad Fakih atau Ibunda Haji Hajah Abadawi, dan 7 Muhammad Basir. Kiai Haji Abu Bakar sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan anak perempuan. Barulah pada kelahiran yang keempat mendapatkan anak laki-laki, yaitu Muhammad Darwisi. Kiai Haji Abu Bakar tentu gembira sekali dan sangat menyayangi Muhammad Darwisi. Namun Muhammad Darwisi ternyata tidak manja. Ia penurut dan patuh pada perintah dan kehendak orang tua, serta tidak pernah berselisih dengan kakak-kakaknya. Muhammad Darwisi juga sopan dan hormat kepada kakek, paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya. Ketika masih kanak-kanak, Muhammad Darwisi hidup riang gembira. Ia bermain dengan kawan-kawannya. Mereka senang bergaul dengan Muhammad Darwisi karena ia anak yang baik, tidak suka berkelahi, dan tidak suka mengganggu. Bahkan kalau teman-temannya berselisih, Muhammad Darwisi suka melalainya. Ia memang suka perdamaian, akan tetapi kalau Muhammad Darwisi dinakali dan dihina, ia tentu akan melawan. Muhammad Darwisi disenangi oleh kawan-kawannya karena selain baik tidak suka berkelahi, ia juga mempunyai kelebihan lain. Ia pandai membuat barang mainan sendiri. Rupanya Darwisi itu suka pada keterampilan dan berbakat teknik. Hasil karyanya dipakai bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi sejak kecil Muhammad Darwisi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berwatak sosial. Jiwa kemasyarakatannya didasari semangat yang tidak kunjung padam dan keberanian membela yang hak. Sebagai putra Kauman, Muhammad Darwisi mendapat pendidikan agama yang sempurna. Ia memang suka belajar dan senang pada masalah keagamaan. Darwisi mulai belajar mengaji pada sekitar usia 7 tahun pada tahun 1875. Pendidikan Muhammad Darwisi adalah pendidikan pesantren. Waktu itu tidak ada anak Kauman yang belajar di sekolah Gubernemen atau sekolah Belanda. Siapa yang menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda akan dikucilkan. Pada mulanya,
Darwisi belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Sesudah remaja dan dewasa, ia menambah ilmu pada para kiai terkenal. Muhammad Darwisi mempelajari ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu fikih. Pada tahun 1883, ketika berusia 15 tahun, Muhammad Darwisi berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Biaya perjalanan dan keperluan lain ditanggung oleh kakak iparnya yang kaya, yaitu Kiai Haji Soleh. Selama 5 tahun, Darwisi bermukim di Tanah Suci. Di sana, Darwisi mendalami berbagai ilmu agama seperti qiraat, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak, bahasa Arab, dan sebagainya. Pada usia 20 tahun, Muhammad Darwisi yang sudah bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta. Beliau sudah menjadi seorang ulama dan ahli agama dengan ilmu yang dalam dan pengalaman yang luas. 1 abad yang silam, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dan bermukim di Tanah Suci. Kiai Haji Ahmad Dahlan ke negeri Arab mengendarai kapal yang sangat sederhana. Belum ada pesawat terbang. Perjalanan melalui laut memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan tidak nyaman. Apalagi waktu itu belum banyak pemuda bermukim di negeri Arab. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk pemuda yang berani, tabah, tahan, menderita, dan bercita-cita tinggi. Hanya orang yang sanggup dan tabah menghadapi kesulitan dan bercita-cita tinggi akan menjadi pemimpin. Jelaslah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang calon pemimpin. Sejak muda telah tampak pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan syarat yang diperlukan bagi seorang pemimpin, diantaranya berani, tabah, bijak, suka belajar, dan bercita-cita tinggi. Kiai Haji Ahmad Dahlan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Beliau mempunyai banyak kitab. Hampir semua kitab yang dipakai sebagai buku pegangan, beliau memiliki sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki perpustakaan terbitan pribadi. Beliau juga selalu mengikuti perkembangan ilmu, kitab terbitan baru, dan karangan alim, ulama belakangan pun selalu beliau ikuti dengan tekun. Beliau kaji dengan teliti. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang seorang cendekiawan atau intelektual ilmu agama. Kitab-kitab yang beliau baca dan sering ditelaah untuk diambil hikmahnya ialah: 1. Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Abduh. 2. Kitab Tafsir Juz Amma karangan Syekh Muhammad Abduh. 3. Kitab Kanzul Ulum. 4. Kitab Dairutul Ma'arif karangan Farid Wajid. 5. Kitab Fil Bid'ah karangan Ibnu Taimiyah. 6. Kitab Ta'awasul wal Wasilah karangan Ibnu Taimiyah. 7. Kitab Al-Islam wan Nasroniyah karangan Syekh Muhammad Abduh. 8. Kitab Ithazul Haq karangan Rahmatullah Al-Hindi. 9. Kitab Hadis karangan ulama Mazhab Hambali. 10. Kitab Tafsir Al-Manar karangan Rasyid Ridha. 11. Kitab Tahsirun Nasyatain Tafsirun Sa'adatain. 12. Kitab Mata'atan Al-Hikam Li Ta'ilah. 13. Kitab Al-Qasaid Tahtasiyah Li Abdullah Al-Atas. 4. Majalah Al-Urwatul Wuthqa. Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca semua buku itu bukan untuk mengambil ilmu pengetahuannya saja, tetapi hikmah dari buku itu digunakan untuk membina masyarakat Islam waktu itu. Jadi buku-buku itu sebagai dasar pedoman dan bertindak. Dengan kata lain, diamalkan dengan kehidupan nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengamalkan agama sungguh tepat. Beliau membacakan Al-Quran demi ayat demi ayat, kemudian dihafalkan, dipahami, dan diamalkan dalam perbuatan nyata dalam kehidupan di masyarakat. Kelebihan yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sejak muda sudah mampu menangkap isyarat zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memahami pandangan dan sikap para pembaharu agama seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Muhammad Abduh. Kita sering mendengar ungkapan belajar sepanjang hayat. Artinya selama masih hidup, manusia dituntut belajar. Sebenarnya, jauh sebelum itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menjalankan ungkapan itu. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan masih terus belajar menambah ilmu. Guru-gurunya adalah Kiai Haji Said, Kiai Musin, Kiai Abdul Hamid dari Lengkuyangan, Raden Ngabehi Susro Sugondo, Ayah Insinyur Suratin, pelopor pembina sepak bola Indonesia, dan Raden Wedana Wijosewojo.
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami ilmu hadis dari Kiai Mahfud dan Syekh Faizal, dan ilmu falak dari Kiai Haji Dahlan di Semarang. Kiai Haji Dahlan adalah pakar ilmu falak. Ia adalah putra Kiai Haji Termas, menantu Kiai Haji Saleh Darat dari Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendapatkan ilmu falak dari Syekh Muhammad Jamil Jambek dari Bukit Tinggi. Ilmu falak penting untuk menentukan kiblat. Penentuan Kiai Haji Ahmad lebih tepat daripada pendapat Sayyid Usman dari Jakarta. Pada tahun 1902, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berusia 34 tahun, ia berangkat untuk kedua kalinya ke Mekah. Ketika itu beliau hanya bermukim 2 tahun, tetapi waktu pendek itu beliau pergunakan dengan secermat-cermatnya. Kepergiannya ke Tanah Suci itu untuk memperkuat pendiriannya dalam pembaharuan pengalaman agama Islam. Pada waktu berada di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat bantuan dari Kiai Haji Bakir, seorang ulama dari Kauman, Yogyakarta, yang sudah memukim sejak tahun 1800. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur Ahmad Dahlan dapat bertemu dan bertukar pikiran dengan Rasid Ridallah. Betapa hatiku tak akan sedih, saudara sepupu hamba ditinggal memberi dorongan sendiri. cita-citanya memperbarui masyarakat Islam di Indonesia. Siapa kini pelipur lara dan setia dan siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tunggu seribu, karena hari jaya pasti. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, ilmu itu tidak kering-kering untuk dipelajari. Makin memperdalami ilmu itu makin merasakan kekurangannya. Manusia harus terus belajar sejak lahir hingga masuk yang umur. Orang tidak pernah tua dalam jabatan khotib itu sebenarnya hanya suatu kehormatan karena tidak digaji. Khotib hanya diberi uang kehormatan sebesar 7 rupiah golden atau golden, suatu jumlah yang kecil. Karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mencari nafkah lainnya dengan berusaha di bidang batik. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki perusahaan batik dan beliau sering menjualnya sendiri ke berbagai tempat, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai Sumatera Utara. Sambil berdagang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan dakwah. Beliau menemui alim ulama dan mengajukan berbagai problematik. Misalnya, apakah umat Islam sudah sepenuhnya hidup sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah dan Sunnah Nabi? Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengajak umat Islam untuk terus meningkatkan ilmu dan melakukan pembaharuan. Di antara masyarakat Islam yang ditemui, tentu ada yang menyetujui, sebaliknya ada yang menentang. Akan tetapi sebagian besar menyetujui ajakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup berumah tangga dengan Siti Walidah. Istri beliau adalah putri Kiai Haji Penghulu Fadil, saudara sepupu sendiri. Siti Walidah kemudian bernama Nyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh utama Perserikatan Aisyah, yaitu bagian khusus dari Perserikatan Muhammadiyah. Nyai Haji Ahmad Dahlan juga pahlawan nasional, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Para remaja putri Nasihatul
Aidiziyah sedang mengikuti pelajaran dengan tekun. Dari pernikahan dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak sebagai berikut. 1. Yohana, lahir tahun 1890, kemudian menikah dengan Haji Hilal sebagai istri pertama dan dikaruniai anak bernama Wahban Hilal. 2. Sirat Dahlan, tahun 1898 sampai dengan 1948 dan menjadi direktur Madrasah Mu'alamin Muhammadiyah. Siti Busro, lahir tahun 1903, menjadi istri Haji Isom Jafar. Siti Aisyah, tahun 1905 sampai 10 Agustus 1968. Kemudian menjadi istri kedua Ki Haji Hilal, juga istrinya yang pertama. Yohana meninggal, beliau dikenal sebagai istri Hilal, istri Dahlan, tahun 1907 sampai dengan 1967. Sewaktu kecil dikenal dengan sebutan Johan, berada di Bangkok. Siti Zuharah, tahun 1908 sampai dengan 1967, menikah dengan Haji Maskur, Banjarmasin. Dengan istri yang lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai 2 orang anak, yaitu R.H. Duri dan Danah. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 atau tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah di rumah kediamannya di Kauman, Yogyakarta. Beliau dimakamkan di pemakaman Parengkajen, Kemanten, Megasari, terletak 2,5 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Beliau wafat pada usia 55 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak akan